الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Masyarul muslimin azanallahu wa yakum, melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab selanjutnya adalah ruku' pada halaman 34. Ya. Bab yang ke-6 yaitu ruku' ar-ruku'u. فَإِذَا فَارِغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ بِمِقْدَارِ مَا يَتَرَادُّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ. Jika sudah selesai membaca, maka orang yang sholat diam sesaat secukup untuk mengambil nafas. Nah, inilah yang disebut dengan tumakninah. Dan tumakninah hukumnya rukun. Maka barang siapa yang meninggalkan tumakninah maka sholatnya batal. Sebelum melanjutkan tentang rukuk, ya, ada satu yang ketinggalan tentang sikap makmum terhadap imam. Ya, sikap makmum terhadap imam. Maka sikap makmum terhadap imam itu ada tiga keadaan yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Keadaan yang pertama disebut dengan musabaqah, ya, disebut dengan musabaqah. Nah, kalau antum pernah sering mendengar musabaqah, itu maksudnya yaitu berlomba. Nah, maksudnya apa musabaqah dalam sholat? Musabaqah dalam sholat itu adalah mendahului imam. Musabaqah itu adalah mendahului imam. Dan ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram. Dan bahkan ada ancaman dari Nabi SAW, barang siapa yang mendahului imam maka dia akan dirubah kepalanya menjadi babi atau kera. Waliyadzubillah. Yang menunjukkan bahwasanya musabaqah ini keharamannya mutlak. Ya, mutlak. Ya. Bahkan pun sang makmum walaupun dia memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, tetap dia tidak boleh mendahului imam. Di antara salah satu contoh misalkan begini. Antum ketika umroh, amin. Ya, insyaallah ta'ala. Kemudian ada di sana perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, itu biasanya di pertengahan perjalanan itu ada istirahat di rest area. Ya. Nah, pas di situ koyo pas yang namanya sholat zuhur. Sholat zuhur yang kemudian dijamak qasar dengan sholat asar. 2 rakaat. Tetapi sang sopir itu memberikan waktu hanya sekitar 20 menit untuk secara keseluruhan ketika istirahat. Ya, mulai dari buang air kecil, ya, kemudian sholat, kemudian makan juga iya, kemudian jajan juga iya, kemudian saling nunggu juga iya. Ternyata ada sebagian dari jamaah tersebut itu 1 atau 2 orang ternyata sholat belum
pun juga masuk ke WC juga belum, karena saking banyaknya orang. Ya, karena memang WC-WC di Saudi Arabia itu nggak terlalu banyak. Bahkan yang sering saya lewati di situ adalah Wadi Aqiq namanya. Wadi Aqiq itu rest area lumayan luas, seluas ini, lebih luas lagi. Tetapi ternyata yang namanya hammamnya, dauratumiyah, WC-nya dan lain sebagainya sedikit sekali. Sementara yang datang itu bis lebih dari 30 bis, dan masing-masing bis itu antara 40 sampai 45 gitu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Kalau di Saudi sering terjadi seperti itu. Akhirnya pernah ketika maghrib ada sebagian jamaah dari India itu terlambat. Akhirnya kita tinggal. Sudah kita katakan bahwasanya jangan terlalu lama. Kalau memang tidak bisa jajan dan makan itu nanti saja. Yang penting adalah yang wajib, yaitu sholat, ya, bersuci dan sholat itu lebih penting. Ternyata dia tidak mendengarkan itu. Akhirnya kita tinggal sampai ke mendekati Masjid Nabawi. Barulah kita diam di situ menunggu dia. Berantemlah kita. Kalau sama orang India memang begitu. Nah, jadi musabaqah ini hukumnya haram, mendahului imam. Yang kedua, mutabaqah, mim ta alif ba qaf ta marbutah, mutabaqah. Nah, maksud dari mutabaqah ini apa? Menyamai gerakan imam. Jadi sang makmum menyamai gerakan imam. Lebih tepatnya adalah membersamai imam dalam gerakannya. Pokoknya si makmum ini selalu antisipasi ketika sang imam rukuk, dia langsung rukuk tanpa mendengar aba-aba takbir. Ya, tanpa mendengar aba-aba takbir. Nah, ini disebut dengan mutabaqah dan hukumnya makruh. Nah, makruh itu pada zamannya Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah istilah lain daripada haram. Ya, istilah lain daripada haram. Kemudian keadaan yang ketiga adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah mengikuti imam. Ya, maksud daripada mengikuti imam bagaimana? Imam dulu gerak, kemudian takbir, kemudian barulah makmum. Itu namanya mutaba'ah. Dan inilah yang disebut dengan makmum. Jazakallah khair. Nah, dengan inilah ya, sang makmum itu disebut dengan sebagai makmum. Makanya Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam di dalam sholat itu untuk diikuti. Nah, diikuti itu dalam segala hal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Walaupun sebagian pendapat para ulama tidak melazimkan 2 salam untuk antum salam. Jadi misalkan sang imam salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian makmum baru salam, itu tidak diwajibkan. Maksudnya bagaimana? Ketika sang imam itu sudah salam sekali, antum boleh salam. Salam. Tapi yang lebih rajih itu yang 2. Karena apa? Otomatis sang imam itu selesai sholatnya. Ya, termasuk sujud nanti juga akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Kita kembali kepada pembahasan yang ke-6, yaitu rukuk. Fa idza fariqa minal qiraati sakata saktatun latifatun bimiqdari ma yataraddu ilaihi nafsuhu.
Jika sudah selesai membaca, maka orang yang sholat diam sesaat secukup untuk mengambil nafas. Inilah yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah itu berhenti sebentar, ya. Dan salah satu indikator supaya bisa tumakninah dengan baik itu adalah membaca zikir. Kalau i'tidal itu apa? Sami'allahu liman hamidah, itu imamnya Rabbana walakal hamd. Antum melanjutkan bagaimana bacaan daripada i'tidal itu. Nah, itu membantu kita untuk tumakninah. Ya. Thumma yarfa'u yadayhi 'alal wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil ihram. Kemudian mengangkat kedua tangannya dengan tata cara yang sama saat takbiratul ihram. Para ulama rahimahumullah taala di dalam kitab sifat salat Nabi SAW, Syekh Albani juga dikatakan bahwasanya jami'ut takbirat itu wajib. Seluruh takbirat itu adalah wajib, yaitu melafadzkan Allahu Akbar itu wajib. Entah itu mengangkat tangan atau tidak, karena tidak disyaratkan yang namanya takbir itu dengan mengangkat tangan. Itu hukumnya wajib. Ini yang disebut dengan takbiratul intiqal. Ya, takbir intiqal yaitu perpindahan. Wa yukabbir wa huwa wajibun, bertakbir dan ini wajib. Makanya dikatakan tadi bahwasanya jami'ut takbirat itu wajib. Thumma yarka'u biqadri ma tastaqirru mafasilahu wa ya'khudhu kullu 'udwin ma'khadahu wa hadha ruknun. Kemudian rukuk dalam kadar waktu yang cukup bagi setiap persendiannya untuk menetap dengan tenang dan setiap anggota tubuhnya kembali pada posisinya. Ini adalah rukun. Ternyata setelah saya lihat ada keterangan gambarnya yaitu halaman 65. Antum lihat ada halaman 65 itu, yaitu gambar di bawah. Jadi saya tidak perlu mempraktekkan, ya. Terlebih lagi saya ini kan udah kesekian kalinya membahas sifat sholat Nabi. Kalau tidak salah ini majelis yang ke-8. Dan saya kalau memberikan contoh ruku itu saya selalu minta maaf duluan, karena ada pengganjal yang sulit untuk dirubah. Apa itu? Perut. Ini pengganjal utama. Ya. Nah, di situ ya, ini inisiatif dari penerbit sebenarnya. Ini inisiatif dari penerbit. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala bahwasanya beliau mengatakan sifat sholat Nabi SAW itu tidak perlu digambar, termasuk wudhu. Ya. Apakah sebodoh itu umat Islam sehingga diberi praktek seperti ini? Tapi 100% tidak benar dan tidak salah. Ya, tidak benar dan tidak salah. Taib. Bukan berarti saya menandingi perkataan Syekh Fauzan, enggak. Karena apa? Pendapat manusia tetap ada yang mengatakan dia pendapat yang marjuh atau dhaif, lemah. Kenapa demikian? Hal ini supaya memudahkan bagi orang yang baru belajar Islam dan baru belajar sholat. Nah, di situ di gambar tersebut antum perhatikan tangannya dari pangkal tangan sampai lutut itu lurus, yang kemudian membentuk punggungnya juga lurus, yang kalau antum lihat pada kepalanya itu juga lurus. Berarti bahwasanya di gambar tersebut kepalanya tidak memandang tempat sujud. Nah, ternyata hal itu saya lakukan, dan setelah salat saya ditegur oleh Syekhuna Dr. Malik Husain Sya'ban hafizahullah taala. Ya Amir, antum kalau ruku jangan seperti pada gambar ini, tetapi melihat apa? Tempat sujud. Makanya tadi pagi saya jelaskan bahwasanya
seluruhnya dari awal sampai akhir itu pandangan mata itu adalah menuju tempat sujud. Paham ya? Ya. Kemudian pada halaman setelahnya ya, itu ada 3 keadaan yang tidak boleh ketika dalam rukuk. Yaitu apa? Pertama, terlalu dongak sehingga punggungnya tidak lurus, jadi agak ke atas, itu salah. Atau juga agak ke bawah. Ya, makanya antum lihat di situ tangannya nekuk, sehingga punggungnya pun juga tidak sejajar. Kemudian yang bawah itu nekuknya tidak terlalu signifikan, ya, nekuknya sedikit. Tapi sebenarnya kalau yang nomor 3 ini tidak 100% salah. Kenapa demikian? Syekhuna Abdullah Al-Qara'awi hafizahullah ta'ala, guru kami Syekh Abdullah Al-Qara'awi, ketika beliau memberikan contoh rukuk kepada kami, seperti ini rukuknya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan bahwasanya apa? Wa yujafi an janbaihi. Jadi antara siku ini agak sedikit menekuk dan menjauhi daripada apa? Perut. Dengan syarat punggung tetap lurus. Paham ya? Punggung tetap lurus. Tidak apa-apa nekuk sedikit, pun juga dengkul nekuk sedikit juga tidak apa-apa, dengan syarat punggung itu tetap lurus. Bisa dipahami para jemaah? Iya. Jadi yang nomor 3 ini halaman 66 ini tidak seluruhnya apa salah. Baik. Kita lanjut. Tsumma yarka, ya. Kemudian rukuk dalam kadar waktu yang cukup bagi setiap persendiannya untuk menetap dengan tenang dan setiap anggota tubuhnya kembali pada posisinya ini. Ini adalah rukun. Kemudian kaifiyatur ruku', wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa yumkinuhuma min rukbatayhi wa yufarriju baina asabi'ihi ka'annahu qabidun 'ala rukbatayhi wa hadha kulluhu wajibun. Meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya seolah-olah dia menggenggam kedua lututnya, dan semua itu wajib. Makanya antum lihat pada halaman 65 di situ, gambar di situ. Ya. Kalau sujud itu apa? Rapat. Tapi kalau ruku itu mencengkeram, seperti mencengkeram. Jangan salah. Jangan terbalik. Ya. Termasuk juga ketika takbiratul ihram juga begini. Ya, bukan begini. Ya, atau sambil atraksi begini gitu. Begitu. Nah, kemudian wa yamuddu dhahrahu wa yubassitahu wa yabsutahu hatta law sabba alaihi al-ma'a lastaqarra wa hadha wa huwa wajibun. Memanjangkan dan membentangkan punggungnya sehingga seandainya air disiramkan ke atasnya niscaya ia diam. Ini adalah wajib. Nah, inilah yang disebut dengan tumakninah. Ya, tumakninah. Makanya tadi pada gambar yang ketiga tadi itu tidak 100% salah. Tapi yang penting apa? Bisa meluruskan daripada punggung. Ya, meluruskan daripada punggung. Wala yakhfadhu ra'sahu wala yarfa'uhu walakin yaj'aluhu musawiyan li dhahrihi. Ya. Tidak menundukkan kepala namun tidak pula mendongakkannya, akan tetapi posisi kepalanya lurus dengan punggungnya. Berarti gambar tersebut sahih, halaman 65 itu. Nah, adapun yang barusan saya sampaikan, apa yang dikoreksi oleh Syekh Malik Hasan Sya'ban itu, maka itu bisa jadi adalah pendapat yang beliau pegang.
Dan itu sah-sah saja jikalau hal itu berbeda dengan syekhnya, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kenapa demikian? Karena Syekh Al-Albani di sini menjelaskan bahwasanya tidak menundukkan daripada apa? Kepala ataupun juga mendongak-dongakkan, tapi lurus. Berarti antara punggung dengan kepala itu, bagian belakang itu sama lurus. Dia. Wa yubaidu mirfaqaihi an janbaihi. Nah, ini ternyata Syekh Al-Albani sependapat dengan mazhab Syafi'i. Ya. Menjauhkan kedua sikunya dari kedua pinggangnya. Makanya gambar yang paling terakhir yaitu halaman 66 itu yang bawah tidak serta merta salah. Ya. Nah, bisa dipahami para jamaah ya. Kemudian wa yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi thalatha marratin aw akthar. Ya. Kemudian ketika mengucapkan dalam rukuk yaitu subhana rabbiyal azim, atau boleh juga mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, boleh. Kalau tidak salah di dalam kitab Husnul Muslim Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, ya, dalam salat itu di dalam rukuk boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya. Nah, ini bisa dibaca 3 kali atau lebih. Nah, bacaan yang seperti inilah yang menjadikan kita, membantu kita tumakninah dalam rukuk. Begitu juga dengan sujud. Begitu juga dengan duduk di antara dua sujud. Bacaan-bacaan atau zikir-zikir itulah yang membantu seorang salat itu untuk mendapati tumakninah. Iya, daripada diam. Iya. Nah, begitu juga dengan orang yang baru mengenal Islam, atau orang Islam yang lama, kemudian dia sudah lama nggak sholat sampai nggak tahu sholat itu apa, kemudian sholat, maka ketika dia ruku atau sujud atau tumakninah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu dari awal sampai akhir. Kemudian taswiyatul arkan, menyamakan rukun-rukun. Nah, adapun kalau bacaan secara meluas bisa kembali kepada merujuk kepada kitab aslinya. Ya. Wa minas sunnati an yusawwiya bainal arkani fit tul fayaj'alu ruku'uhu wa qiyamuhu ba'da ar-ruku' wa sujuduhu wa jalsatuhu bainas sajdataini qariban minas sawa'. Termasuk sunnah menyamakan di antara rukun-rukun dalam urusan panjangnya, yakni menjadikan rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud hampir sama lamanya. Sebenarnya tidak hanya ini saja. Ketika sholat maghrib misalkan, barusan kita sholat, rakaat pertama dan rakaat kedua, ketika setelah membaca Fatihah adalah membaca surat pendek, maka rakaat yang ketiga boleh juga kita hampir samakan dengan rakaat pertama dan kedua. Boleh. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya itu disamakan. Walaupun secara prakteknya Nabi SAW itu memanjangkan, menyamakan panjangnya ketika rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan ketika berdiri itu juga sama lamanya. Misalkan kalau kita kalkulasikan dengan waktu, misalkan membaca Fatihah kemudian membaca surat itu mungkin sekitar 1,5 menit. Ketika rukuknya juga sama 1,5 menit. I'tidal juga sama. Sujud juga sama. Duduk di antara dua sujud juga sama. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, maka setelah antum mengetahui daripada sholat
tata cara sholat semacam ini, monggo silahkan dipraktekkan, ya, dipraktekkan, tidak apa-apa, ya. Kemudian wala yajuzu an yaqra'al Qur'ana fir ruku'i wala fis sujud. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk maupun sujud, karena memang rukuk dan sujud itu bukan tempat membaca Al-Qur'an. Dan perlu diketahui bahwasanya yang namanya rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah. Kalau toh sekiranya rukuk dan sujud itu boleh, maka sholat jenazah itu ada rukuk dan sujudnya, ya. Tetapi ternyata sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya, karena memang rukuk dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian al-i'tidal minar ruku', i'tidal dari ruku', ya. Ini hari Rabu ya, 2 hari lagi. Tapi sampai habis insyaallah ta'ala sampai habis. I'tidal dari ruku'. Thumma yarfa'u sulbahu minar ruku'i wa hadha ruknun. Kemudian mengangkat tulang sulbinya dari ruku', dan ini adalah rukun. Ya. Secara khusus di dalam sifat salat Nabi SAW ini yang dibahas adalah rukun-rukunnya. Lebih ditekankan pada rukun-rukunnya. Ya. Wa yaqulu fi athna'il i'tidal sami'allahu liman hamida wa hadha wajibun. Mengucapkan saat i'tidal yaitu sami'allahu liman hamidah. Ini bagi siapa? Pertama bagi imam ketika dia menjadi imam untuk makmum. Walaupun makmumnya satu. Ya. Keadaan yang kedua adalah ketika sholat sendirian. Entah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Ketika antum sholat sendirian, maka membaca sami'allahu liman hamidah. Bukan Rabbana walakal hamd. Bukan Rabbana walakal hamd. Wa yarfa'u yadayhi 'indal i'tidali 'alal wujuhil mutaqaddimah. Mengangkat kedua tangannya saat i'tidal sebagaimana dalam tata cara saat takbiratul ihram, ya, sejajar dengan pundak atau dengan apa? Telinga, tidak sampai menyentuh, ya. Nah, makanya pada, ya, gambar 63, ya, gambar 63, halaman 63, yang sahih di atas, ya, yang sahih di atas yaitu, ya, pada sejajar dengan pundak dan sejajar dengan telinga, tidak sampai menyentuh. Kemudian ada beberapa gambar di situ yang salah, dalam artian takbiratul ihram tata caranya salah. Yang pertama, yang paling atas itu yaitu menghadapkan telapak tangan ke muka. Nenek kocone bisa ngoco. Nah, ini salah. Harus menghadap kiblat dan rapat, tidak boleh begini, ya. Kemudian gambar yang kedua lebih atas lagi. Ini kalau antum mau doa begini itu sahih. Kalau yang namanya berdoa itu mengangkat tangan. Nah, kalau antum berdoa kemudian dalam keadaan duduk sila seperti ini, kemudian tangan di atas dengkul, di atas lutut ini, apakah dinamakan mengangkat tangan? Tentu saja tidak. Mengangkat tangan itu begini atau begini. Ya. Maka terdapat dua pendapat antara Ustadz Abdul Hakim dengan Ustadz Yazid. Kalau Ustadz Yazid itu menempelkan seperti ini, kalau Ustadz Abdul Hakim tidak. Dan masing-masing mempunyai pendapat seperti itu. Kalau berdoa mengangkat tangan, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu meregangkan tangan walaupun sejajar dengan pundak atau dengan telinga, maka ini salah.
menyelisihi sunnah. Nah ternyata saya dapati juga adalah ketika kemarin pembukaan daurah, saya jadi makmum, ada salah satu dari makmum kanan saya, ya mungkin ada saya, kemudian ada satu orang lagi, kemudian dia takbiratul ihramnya begini. Jadi melebihi apa? Melebihi kepalanya itu. Nah ini juga salah. Walaupun begini, artinya apa? Telapak jari-jari itu rapat begini, tetap salah. Maka yang sahih adalah ya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Selain itu salah. Nah, kemudian thumma yaqulu mu'tadilan mutma'innan hatta ya'khudha kullu 'azmin ma'khadahu wa hadha ruknun. Mengangkat kedua tangan saat i'tidal sebagaimana dalam tata cara salat takbiratul ihram, ya. Kemudian berdiri dengan tegak dan tenang sehingga setiap tulang mengambil sisinya. Ini adalah rukun, ya. Jadi makanya di dalam buku ini kebanyakan yang dibahas adalah rukunnya, karena itu adalah yang terpenting dalam sholat. Karena jikalau rukun itu ditinggalkan maka sholatnya batal. Sebagian ulama juga mengatakan yang meninggalkan kewajiban dalam sholat juga batal, ya. Tapi ini ikhtilaf, ya. Wa yaqulu fi hadzal qiyam rabbana walakal hamd. وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام أما التسميع فورد الاعتدال. Mengucapkan saat berdiri ini Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Kemudian di situ ada footnote, ada bacaan-bacaan lain yang dibaca di sini. Silakan Anda merujuk Sifat Salat Nabi SAW, ya, halaman 153 cetakan ke-7. Ya. Nah, kemudian wa yusawwi, ini wajib dibaca ketika semua orang yang sholat termasuk makmum, Jadi tadi saya menjelaskan bahwasanya Rabbana walakal hamd itu memang untuk imam dan saat dia berjamaah atau saat dia sholat sendiri. Dan kemudian juga membaca Rabbana walakal hamd, ya. Kemudian footnote-nya 15 di situ tidak disyariatkan, ya, meletakkan salah satu dari kedua tangan di atas yang lainnya saat berdiri ini, karena tidak ada riwayatnya. Silakan merujuk bila Anda berkenan pada kitab aslinya, ya, karena ia adalah zikir saat berdiri. Adapun ucapan sami'allahu liman hamidah maka ia adalah zikir saat i'tidal. Kemudian wa yusawwi baina hadzal qiyam war ruku'i fi tuli kama taqaddam. Menyamakan berdiri ini dengan rukuk dalam kadar lamanya sebagaimana sudah dijelaskan. Baik. Ada pertanyaan? Masih berapa menit nih? 13 menit. Nggih, Pak. Iya. Ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Kita besok pagi sampai ke 7, ya, sampai akhir sujud, ya. Kemudian ternyata sujud di sini lumayan panjang, ya, karena biasanya sujud itu berbarengan dengan yang namanya tasyahud, ya, sampai selesai. Nggih, monggo Pak. Menunggu selesai daripada aba-aba imam, ya. Di antara contohnya juga rukuk dan sujud. Di dalam ada hadis khusus, ya, ada hadis khusus di dalam kitab Bulughul Maram bab salat juga.
yaitu bab sujud pada bagian sujud. Ya. Maka ketika sang imam takbiratul ihram, tentu saja sujud ya. Sujud, kemudian takbiratul ihram. Wallahu alam, apakah ini memang isyarat secara khusus untuk sujud? Wallahu alam. Tapi hadisnya memang ada secara khusus demikian. Maka sang makmum itu tidak boleh sujud kecuali dia melihat sang imam itu sujud dengan sempurna. Sujud dengan sempurna. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya tidak menunggu aba-aba. Terlebih lagi jikalau dikembalikan kepada penjelasan Syekh tadi, yaitu antara takbir dengan gerakan itu sama. Bukan hanya sekedar takbiratul ihram ya Pak ya, tapi takbirul intiqal namanya. Jadi ketika ruku Allahu Akbar, ketika i'tidal Allahu Akbar. Nah, saya kira ini secara khusus untuk sujud, wallahu alam bisawab. Adapun yang lainnya tidak ada, maka menunggu takbir. Ya. Karena supaya untuk mencegah makmum itu mendahului imam. Ya. Ini selain sujud loh para jamaah sekalian. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau untuk sujud, secara khusus untuk sujud, maka yang harus dilihat bukan aba-abanya, tetapi keadaan sujudnya sang imam itu dengan sempurna. Wallahu a'lam. Sebentar Pak. Kemarin yang disunahkan untuk bacaan surah itu di rakaat pertama dipanjang daripada rakaat kedua. Tapi yang sering saya amati bahkan dalam surat Jumat juga itu kok ini langsung baca dengan pertama biasa kedua pada Rasulullah. Iya, betul. Nah, secara khusus memang apa yang telah ditentukan oleh Nabi SAW dalam bacaan sholat Jumat itu, memang surat Al-Ghasyiyah itu lebih panjang daripada surat Al-A'la. Nah, kalau melalui ketentuan Nabi SAW seperti ini, maka kita tidak bisa katakan bahwasanya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Kenapa demikian? Karena ada dalil khusus Pak. Jadi ketika kita melihat secara umum akan adanya sebuah permasalahan, tetapi ketika kita mendapati ada sesuatu kok yang itu berbeda dengan yang umumnya, kita harus ketahui dulu apakah ada dalil khusus tentang dia atau tidak. Nah, kalau ada dalil khusus, maka selesai masalah karena dia ada dalil khusus. Makanya Syekh di dalam kitab ini menjelaskan secara umum bahwasanya rakaat pertama itu lebih afdal, lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, ini secara umum. Nah, kalau sholat Jumat itu secara khusus. Wallahu a'lam. karena beliau dari pagi Pak, dari pagi pengen nanya gitu. Nah, untuk sebentar Pak, untuk ummahat nanti bisa ditulis ya, insyaallah taala. Untuk pagi, besok pagi mulai akan saya jawab insyaallah. Semoga saya bisa menjawab. Kalau tidak, wallahu a'lam. Ya, karena masih terbatas ilmu saya dan saya butuh belajar lagi. Nah, sholat malam itu kalau menurut riwayat itu kan Rasulullah ada riwayat 11 rakaat, ada juga 13. ya. Seandainya, tapi dari sholat malam itu mana-mana dua dan waktu itu dan satu. Kalau seandainya waktu mepet setengah jam, kita bisa melakukan 11 rakaat tapi dengan sholat yang banyak. Mana lebih afdal mengerjakan panjang 2 ke 1 atau kita selesaikan 11 rakaat? Jadi yang antum tanyakan tata cara dalam melaksanakan sholat malam Pak. Apakah 2 rakaat begitu atau 4 rakaat? Sholat malam, ya.
Iya. Kita bisa masuknya dengan suasana kayak dua satu atau mungkin dua satu saja. Lebih afdol 11-nya atau lebih afdol panjangnya? Tentu saja lebih afdol daripada rokaatnya, Pak, daripada panjangnya. Kecuali jikalau antum sholat sendiri, maka dua-duanya lebih baik berjalan bersama antara panjang dengan rokaat. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Ini kan kalau sholat malam beda sendiri, kemungkinan sendiri. Nah, ya makanya itu. Iya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Iya, monggo. Ini tentang kunut. Tentang imam kalau kunut ya. Kalau imam kunut, bagaimana sikap kita? Ya. Sikap kita ada secara mutlak dan ada secara muqayyad, istilahnya demikian. Tapi saya tidak terlalu ingin bertele-tele dengan membahasnya, tapi akan saya jelaskan secara praktek saya. Jadi ketika kita menjadi makmum bagi imam yang kunut, saya lebih melihat kepada dampak fitnah atau tidak daripada hukum itu sendiri. Contoh, di desa saya itu organisasi ijunya itu sangat berpengaruh besar. Iya, antum tahu lah ijo ki sopo. Nah, kalau ada sedikit perbedaan dengan mereka, minimal melotot. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tidak mengikuti mereka, ya, maka akan suatu fitnah besar. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Mengangkat tangan saja, tidak apa-apa. Semoga mendapatkan uzur. Makanya kalau kita mengangkat tangan itu, kita memakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Shalli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah dengan mereka dan merekalah yang akan menanggung bid'ahnya. Daripada kita terkena fitnah, kita diusir dan lain sebagainya. Ya. Tetapi jikalau antum kuat memegang mazhab, memegang pendapat bahwasanya tetap tidak mengangkat tangan, monggo, dan semoga saja tidak terjadi fitnah. Kalau di desa saya tidak bisa seperti itu, apalagi mak saya yang meneruskan bapak saya nggak bisa seperti itu. Kalau kakak-kakak saya alhamdulillah sudah bisa membuka pikirannya, karena saya pernah berdiskusi dengan kakak pertama saya dari jam 8:30 sampai jam 2 siang. Saya berdiskusi dengan kakak saya. Tidak kakak saya saja, kakak pertama, kakak ketiga, kakak keempat saya. Itu kita pernah berdiskusi ilmiah. Dan saya sama sekali waktu itu tidak mengatakan ini bid'ah, ini syirik dan lain sebagainya, enggak. Tapi saya memakai bahasa-bahasa yang memang ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ini tidak ada dalilnya. Seperti itu. Nah, maka tetap jawaban saya seperti itu, Pak. Dimanapun saya ditanya tentang seperti itu, jawaban saya seperti itu. Saya terlepas daripada hukum itu, tapi pengaruh daripada sikap kita. Sekiranya kalau di situ kunut tidak terlalu dipermasalahkan, ya alhamdulillah. Tetapi qadarullah di keadaan di desa saya, dusun saya itu seperti itu. Gitu. Saya celana cingkrang aja dilihat mulu sama orang. Jenggot saya ini udah berkali-kali dibilang sama kakak saya untuk mencukur. Padahal kiainya dia juga berjenggot. Gitu. Kenapa harus dilarang? Seperti itu, Pak, ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Iya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.